Essence of the Body Mind. Riwayat Suci bagian 27 memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 16 Oktober 2009. Rumah sakit telah selesai dibangun. Selanjutnya, kita berharap dapat membina insan yang berbakat. Kita berharap dapat membina orang yang baik hati dan penuh cinta kasih. Makhluk agung berjubah putih bagaikan Bodhisattva Avalokitesvara, yaitu perawat. Oleh karena itu, kita mendirikan Akademi Keperawatan di Taiwan bagian timur. Setelah itu adalah membina para dokter. Oleh karena itu, kita mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Ceci. Lagu Mars Sekolah Tinggi Kedokteran Ceci terdapat lirik berikrar untuk memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. Kita juga berharap setiap dokter yang kita bina dapat membangun ikrar untuk memperlakukan semua makhluk hidup dan semua pasien bagai keluarga yang paling dekat. Sebelumnya, saya juga pernah menyampaikan kepada insan Ceci, kontribusi tanpa pamrih dari setiap orang sungguh telah membentangkan jalan ini dengan susah payah. Apa yang bisa saya berikan untuk membalas kebaikan insan Ceci? Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah memastikan semua orang yang bergabung di dalam Ceci tidak pernah menyesalinya. Riwayat Ceci bagian 27 memperlakukan semua makhluk hidup bagai keluarga. 1987 sampai dengan 1989, kondisi dunia internasional. Pada 11 November 1987, populasi dunia melampaui 5 miliar. PBB menetapkannya sebagai Hari Populasi Sedunia. 20 Agustus 1988, setelah berlangsung 8 tahun dan memakan sedikitnya 1 juta korban jiwa, Perang Iran dinyatakan berakhir. Pada tahun 1989, yaitu 4 Juni, intervensi militer untuk menekan gerakan demokrasi Tiongkok memicu terjadinya peristiwa Tiananmen. Pada tahun 1987 sampai 1988, kondisi masyarakat Taiwan, di mana pada 15 Juli 1987, Taiwan mencabut status darurat militer. Pada November 1987, warga Taiwan bisa mengunjungi keluarga di Tiongkok daratan. 1 Januari 1988, pembatasan surat kabar dicabut. Pada 13 Januari 1988, Presiden Chiang Ching-kuo wafat dan digantikan oleh Wakil Presiden Lee Teng-hui. 1988 sampai 1989, yaitu sejarah Ceci. Pada tanggal 31 Juli 1988, upacara peletakan batu pertama Akademi Keperawatan Ceci merupakan langkah pertama misi pendidikan. 25 September 1988, persiapan pembangunan Sekolah Tinggi Kedokteran Ceci. 4 Maret 1989, dikeluarkan seruan untuk membangun jaringan pelayanan kesehatan. 17 September 1989, peresmian Akademi Keperawatan Ceci, Yang Sipiao menjadi kepala sekolah pertama. Membina makhluk agung berjubah putih. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 24 November 2014. Setelah bersusah payah dan mengatasi berbagai rintangan, akhirnya rumah sakit kita resmi beroperasi. Kita juga menyadari bahwa sangat sulit untuk mendapatkan tenaga medis. Karena itu, kita berpikir untuk membina sumber daya manusia setempat. Satu-satunya jalan adalah lewat pendidikan.
Hanya dengan pendidikan, baru bisa menstabilkan pelayanan medis di tempat ini dan menstabilkan misi untuk melindungi kehidupan di Hualien, di wilayah timur Taiwan. Misi pendidikan kita dimulai dari Akademi Keperawatan. Forum Bantuan Kemanusiaan 20 April 2008. Mengapa kita membangun sekolah? Kita semua pasti masih ingat. Pada suatu tahun, setiap harinya surat kabar memuat berita tentang gadis wilayah timur Taiwan yang dijual ke tempat prostitusi. Prostitusi merupakan masalah yang sangat besar. Saya berpikir, saat itu rumah sakit kita sulit mendapatkan perawat. Wilayah timur Taiwan tidak membinanya. Perawat yang datang dari tempat lain hanya bekerja paling lama 2 tahun, karena sudah memasuki usia nikah. Berhubung sudah waktunya untuk menikah, orang tuanya membawanya pulang. Jadi kita sulit mendapatkan dokter, lebih sulit lagi untuk mendapatkan perawat. Mendengar berita tentang gadis di wilayah timur Taiwan yang dijual, saya pun memutuskan untuk mendirikan sekolah kejuruan di wilayah timur Taiwan, agar mereka memiliki kesempatan bekerja. Kita membina sumber daya manusia setempat. Itulah mengapa saat itu kita mendirikan Akademi Keperawatan. Dialog pendek, Ketua Komite, Profesor Yang Sipiao, memberikan penghormatan kedua. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan 22 Oktober 2008, Sekolah Akademi Keperawatan Ceci. Pada tanggal 31 Juli 1988, dilakukan peletakan batu pertama. Demikianlah saat pembangunan berlangsung juga sambil merekrut murid. Pada tanggal 17 September 1989, Akademi Keperawatan Ceci kita, Sekolah Akademi Keperawatan Ceci, diresmikan. Penerimaan murid pada angkatan pertama adalah 108 siswa. Tetapi orang yang datang untuk merayakan pembukaan sekolah ini seperti lautan manusia. Ada 20.000 orang lebih. Dalam beberapa hari itu, Hualien sangatlah ramai. Jadi ketika saya mengingat kembali tahun itu, di waktu acara pembukaan sekolah, banyaknya orang yang menghadiri acara peresmian sekolah dan merupakan acara besar di Hualien. Dengan 108 anak ibarat seperti 108 kuntum bunga teratai, banyak orang menyayanginya. Jadi lagu kebangsaan Akademi Keperawatan kita sangat merdu. Dialog pendek, betapa banyak harapan yang bersandar di tubuh kita, betapa banyak doa yang dititipkan di pundak kita. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan penderitaan memerlukan hujan embun dan sinar matahari. Ceramah master pada pertemuan pagi tanggal 5 November 2015. Saat itu, anak-anak yang mendaftar berjumlah 108, sedangkan yang benar-benar masuk hanya 107 anak. Ketahuilah, yang datang mendoakan mereka berjumlah lebih dari 20.000 orang. Sebelumnya tidak pernah ada gelombang manusia sebesar itu yang masuk ke Hualien. Tahukah kalian, saat itu semua hotel di Hualien habis dipesan oleh kita. Pertemuan pagi relawan 18 Oktober 2009. Kepala sekolah pertama kita ialah Profesor Yang Sipiao. Saat itu beliau tepat berusia 70 tahun dan baru pensiun dari Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan. Saya selalu meminta beliau untuk menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, dan beliau menerimanya. Pada tahun pertama sekolah dijalankan, beliau mendedikasikan diri dengan sepenuh hati. Akhirnya kita merekrut kepala sekolah Chang. Dari Akademi Keperawatan Hung Kuang di Taichung, kita jauh-jauh pergi ke Taichung untuk merekrutnya. Kita memberitahunya filosofi dan tujuan kita membangun Akademi Keperawatan. Kita ingin menjadikan Akademi Keperawatan sebagai sekolah yang ideal.
Sharing visi Tzu University of Science and Technology. Jika sekolah kita tidak memiliki ciri khas dan tidak berbudaya humanis, maka kita hanyalah menambah panjang daftar nama sekolah di Taiwan. Saya tidak ingin melakukannya demi nama. Yang saya inginkan adalah hasil nyata. Sungguh, kita harus dapat membina perawat seperti Bodhisattva Avalokitesvara yang maha welas asih. Saya harap tanggung jawab kita dalam mendidik setiap anak perempuan dapat berhasil menjadi sosok yang multi peran, multi keterampilan, berpikiran murni dan agung. Apa yang dimaksud dengan multi keterampilan dan multi peran? Ketika dia berperan sebagai putri dari orang tua, kita harus mengajarkan dia untuk bisa bersyukur kepada orang tua dan menjadi anak yang berbakti. Ketika dia berperan sebagai murid, dia harus menjadi murid yang baik dan menghormati gurunya. Setelah lulus, dia akan menjadi wanita yang sangat kompeten di dunia kerja, wanita karir. Setelah menikah, harus berperan sebagai menantu yang baik, istri yang baik bagi suaminya, menantu yang baik bagi mertuanya. Ketika dia sudah melahirkan anak, dia juga harus berperan sebagai ibu yang baik. Wah, begitu banyak peran yang dapat diperankan oleh perempuan. Pertemuan pagi relawan tanggal 22 Oktober 2008. Berharap sekelompok anak ini setelah melewati pendidikan dari kita, kelak bisa menjadi seorang anak perempuan yang baik, murid yang baik, perawat yang baik, juga harus menjadi seorang menantu yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Berharap mereka dapat menjadi perempuan yang terbaik. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan guru. Maka tahun tersebut kita sudah mendirikan Asosiasi Ibu dan Kakak Yite. Hari itu tanggal 25 Oktober 1989. Kita memilih ibu-ibu yang berbudi pekerti luhur. Saat itu 36 orang. Tidak hanya ibu-ibu, ada juga kakak-kakak yang masih belum menikah. Bisa menjadi seorang kakak Yite, kita ingin hasil pembinaan kita adalah anak perempuan yang tidak tercemar oleh kondisi luar. Ini bagai membina anak bodhisattva. Makhluk agung berjubah putih bukankah juga adalah Buddha dan Dharma? Seperti yang dikatakan pada ceramah pagi. Anak yang lahir dari Buddha dan Dharma, demikianlah awal dibentuknya Asosiasi Ibu dan Kakak Yite. Dimulai dari Akademi Keperawatan, didirikan pada tanggal 25 Oktober. Kalian harus ingat, angkatan pertama dari Asosiasi Ibu dan Kakak Yite hanya ada 36 orang. Betapa langka dan berharganya mereka. Bagaimana dengan sekarang? Asosiasi Yite sudah ditambahkan peranan ayah karena berharap dapat memberikan keluarga utuh bagi anak-anak ini. Jadi ada Papa Tze Zeng dan Ibu Yite. Jadi asosiasi ini namanya disingkat menjadi Asosiasi Tze Yi. Ini dikarenakan kita memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sehingga saya mulai mengatur anggota Tze Zeng untuk turut berperan. Kita berharap para pengusaha teladan atau tokoh masyarakat teladan maupun anggota Tze Zeng yang memiliki budi pekerti luhur agar mereka juga dapat bergabung. Meskipun dia bukan pembina bidang akademis tetapi memiliki hati cinta kasih dan adalah orang yang memiliki teladan moralitas. Sekarang Akademi Keperawatan kita telah berkembang menjadi Universitas Ilmu dan Teknologi Tzu Chi. Kita menyebutnya dengan singkatan Universitas Teknologi Tzu Chi. Kita melihat lulusan kita yang cemerlang di berbagai tempat, dapat mempraktekkan ilmunya dengan baik sampai menuai banyak pujian. Sebagai tempat untuk membina insan berbakat, kisahnya sungguh tak habis diceritakan. Pertemuan pagi relawan tanggal 31 Juli 2013.
Meskipun di era sekarang, keluarga pasien punya banyak permintaan, tetapi sekumpulan makhluk agung berjubah putih ini bagai Bodhisattva Avalokitesvara. Mereka memiliki rasa pengertian dan toleransi. Makhluk agung berjubah putih demikian. Pendidikan cinta kasih yang demikian menginspirasi setiap orang untuk tulus dan bersungguh hati untuk bersumbangsi demi pasien. Ini semuanya patut dipuji. Mendidik dokter humanis. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan tanggal 13 Agustus 2010. Seberapapun kuatnya orang kuat saat berbicara tentang penyakit, dia akan takut dan mundur 3 langkah. Di dalam cerita Samkok, Chang Fei, dia adalah seorang yang gagah berani. Tetapi saat Kong Ming berkata kepadanya, "Jenderal Chang, saya mendengar bahwa kamu tidak takut pada apapun." Dia, Chang Fei, berkata, "Ya, benar. Di dunia ini tiada satupun hal yang kutakuti." Lalu Kong Ming menuliskan satu kata, "Kemarilah, mari mendekat." Dia, Kong Ming, pun membuka telapak tangannya. "Kamu takut tidak?" Chang Fei mundur 3 langkah. Dia melambaikan tangannya. "Saya takut. Saya sangat takut." Untuk manusia, saat penyakit datang dapat membuat manusia menderita. Oleh karena itu, saat hukum alam tiba, lahir, tua, dan sakit, ada orang yang berkata, "Saya tidak takut mati." Tetapi tiada orang yang berkata, "Saya tidak takut sakit." Lahir, tua, sakit, dan meninggal adalah bagian dari hukum alam. Tetapi saat penyakit datang dan membuat tersiksa, bukan hanya satu orang saja yang menderita. Kemungkinan akan membuat satu keluarga terbebani. Tidak hanya membebani satu keluarga, termasuk harta kekayaan, sawah, tanah, rumah pun akan terkuras. Jadi kita semua harus memandang penting kesehatan. Harus mengetahui, orang-orang sering berkata bahwa untuk menjaga ketentraman negara dibutuhkan insan berbakat di berbagai bidang. Ada pula yang mengatakan dokter humanis dan pegawai negeri yang baik. Dokter humanis disebutkan terlebih dahulu. Dokter humanis berharap warga hidup aman dan tentram. Jika semua orang sehat lahir batin, barulah masyarakat akan makmur. Jadi kesehatan sangatlah penting. Tentu saja menuntut ilmu dan memiliki tata krama juga sangat penting. Perlu diketahui bahwa dokter juga harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Maka saat kita memulai universitas kita, dari sekolah tinggi kedokteran untuk membina dokter humanis. Kini universitas kita memiliki kurikulum yang komprehensif. Kita sangat berharap bisa membina tenaga profesional yang bisa bersumbangsi bagi masyarakat. Kita berharap tenaga profesional di berbagai bidang dapat mengerahkan pengetahuan dan kemampuan mereka dengan bijaksana untuk membimbing masyarakat. Forum Bantuan Kemanusiaan, tanggal 20 April 2008. Maka kita harus membina dokter humanis yang bagaikan tabib agung. Selain pengetahuan medis, pada waktu bersamaan juga harus memiliki hati yang penuh cinta kasih. Inilah semua alasan mengapa kita harus memiliki akademi, keperawatan dan sekolah tinggi kedokteran, serta universitas. Karena harapan masyarakat terletak pada insan yang berbakat. Namun ketika seseorang berpengetahuan yang tinggi, jika niat mereka tidak baik, maka masyarakat ini akan menjadi kacau. Oleh karena itu, kita perlu secara bertahap membangun sistem pendidikan yang komprehensif. Di Taiwan bagian timur, misi kesehatan dan pendidikan kita sudah dijalankan secara menyeluruh, memberi peluang kerja bagi orang di Taiwan bagian timur. Sekarang benar-benar sudah ada sekolah, rumah sakit yang memberi peluang kerja bagi banyak keluarga.
Oleh karena itu, Ceci benar-benar telah membawa manfaat bagi Taiwan bagian timur. Bagaimana dengan bagian barat? Sebenarnya saya ingin membalas budi kepada Taiwan bagian barat. Semua sumber daya berasal dari Taiwan bagian barat, sehingga saya berharap kita bisa merawat mereka yang berada di bagian utara dan bagian tengah, dan juga berharap dokter humanis kita bisa tersebar ke seluruh Taiwan. Dan berharap mereka bisa menjadi teladan di bidang kesehatan, termasuk rumah sakit kita juga menjadi teladan dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar rumah sakit lain bisa meneladani kita. Dengan demikian, kesehatan semua orang akan terjamin. Semua rumah sakit bisa saling meningkatkan level mereka. Jadi semua ini saling berhubungan. Temu Persahabatan Donatur Wilayah Tengah tanggal 6 Maret 2000. Setelah Akademi Keperawatan didirikan, saya segera merencanakan untuk pembangunan sekolah kedokteran. Ini adalah dekade ketiga Ceci, yaitu mulai mengembangkan misi pendidikan kita. Sebenarnya apakah itu misi amal, misi kesehatan, atau misi pendidikan? Kita tidak mengembangkan masing-masing hanya selama 10 tahun. Sebenarnya tiada satupun yang berhenti. Mereka secara bersamaan dan berkesinambungan terus maju ke depan, sama seperti sistem pendidikan kita sekarang. Kita sekarang memiliki pendidikan yang holistis. Pertemuan pagi relawan 22 Oktober 2008. Dimulai dari Akademi Keperawatan dan Universitas, kita memiliki sistem pendidikan menyeluruh yang mencakup sekolah dasar dan menengah. Selain itu, jika memiliki ayah Ceceng dan ibu Yite, kita memiliki sistem pendidikan yang holistis. Sistem pendidikan yang holistis ini telah menyebar di Tainan. Kita juga memiliki 2 sekolah. Jadi secara keseluruhan kita memiliki 6 sekolah. Untuk ke-6 sekolah ini, kita memiliki 1.000 sampai 2.000 orang ayah Ceceng dan ibu Yite. Ini sungguh merupakan keluarga besar. Tahukah kalian, 1.000 hingga 2.000 orang ini telah membina setiap anak menjadi insan berbakat yang sangat berkualitas. Kini kita bisa melihat anak-anak kita memperoleh pencapaian sebagai dokter. Lihatlah para kakak kelas yang telah mencapai menjadi dokter senior, terus membimbing adik-adik kelas. Mereka mewariskan pengalaman ke angkatan-angkatan berikutnya. Anak-anak ini dilindungi, dirawat, dan didampingi oleh para ayah Ceceng dan ibu Yite sebagai satu keluarga. Para ayah dan ibu Ceci ini memperlakukan anak-anak seperti anak kandung mereka sendiri, meski anak-anak ini sesungguhnya bukan anak kandung mereka. Tetapi mereka memberikan pendampingan dengan penuh cinta kasih. Anak-anak ini mewarisi sumsum dharma dari insan Ceci. Anak-anak memiliki semangat misi dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengembangkan potensi kebajikan. Inilah yang terpenting. Pemberkahan akhir tahun Insan Ceci Luar Negeri 4 Februari 2015. Thailand. Sekolah Ceci School. Tata krama dari pendidikan kuno mereka masih tetap dipertahankan. Mereka menghormati para guru dan ajarannya. Mereka menghormati guru mereka. Mereka juga memandang penting pendidikan moral yang demikian. Itulah mengapa tata krama di sana lebih baik dari murid di Taiwan. Sebab mereka menjalankan tata krama tradisional yang masih dipraktekkan hingga kini. Misalnya di koridor, jika ada 2 orang guru sedang berbicara, dari jauh murid melihat guru sedang berbicara, murid harus membungkukkan badan, menundukkan kepala, tidak berani lebih tinggi dari gurunya. Sambil membungkukkan badan dan menundukkan kepala, memberi salam kepada guru dan melewati guru. Setiap tahun pada hari guru, mereka dari jauh sudah berjalan sambil berlutut,
berlutut sambil berjalan datang ke hadapan guru sambil menyuguhkan teh sebagai wujud rasa syukur kepada guru. Tradisi mengungkapkan rasa syukur kepada guru seperti ini masih dipertahankan hingga kini. Melihatnya sungguh membuat orang terharu. Saya yakin kini tiada negara lain yang memberikan pendidikan seperti ini. Saya bilang kepada kepala sekolah dan para guru, pendidikan tata krama seperti ini tidak boleh dihilangkan. Kelebihan yang semula ada di Thailand, yaitu pendidikan tata krama seperti ini harus tetap dipertahankan. Pada dasarnya mengajar dan memberikan pendidikan tata krama demikianlah harus ada. Ramatama para guru Cecong, Thailand, 22 Juni 2016. Tujuan misi pendidikan kita adalah membina anak-anak agar unggul dalam moral dan studi. Terkadang saya berkata pada guru-guru kita bahwa prestasi akademis bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah perilaku dan budi pekerti anak-anak. Anak yang berbudi pekerti baik akan selamanya menegakkan hukum demi masyarakat dan demi keluarga. Demi masyarakat adalah menegakkan hukum, demi keluarga adalah menegakkan tanggung jawab. Ini adalah anak-anak yang memiliki budi pekerti baik. Kelak mereka akan memikul tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Inilah yang akan dilakukan oleh anak berbudi pekerti luhur. Semoga anak-anak kita yaitu harus mendidik anak-anak menjadi berbudi pekerti baik, terpelajar dan berbudi luhur, serta memupuk moral dan studi. Jika keduanya tidak dapat dipilih, saya tetap merasa bahwa karakter dan budi pekerti lebih penting. Kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Memiliki kesusilaan berarti memiliki prinsip kebenaran. Anak memang harus memiliki tata krama. Dengan menghormati guru, baru dapat mentaati ajarannya. Menghormati guru berarti harus memiliki etika. Terhadap guru harus bersikap sopan. Pertemuan pagi relawan tanggal 22 Oktober 2008. Jadi sistem pendidikan yang holistik adalah mencakup pendidikan moral, etika antar manusia. Pendidikan karakter yang utuh ini, saya berharap setiap orang memiliki semangat misi seperti ini. Saya sungguh sangat bersyukur melihat pencapaian anak-anak kita. Saya yakin para yite mama pasti sangat senang dan para papa Ceceng juga pasti dipenuhi rasa pencapaian. Saya merasa sangat bersyukur. Cinta kasih seperti ini bersifat abadi, namun ini bermulai dari sebersit niat. Jadi, mari kita hargai cinta kasih yang abadi ini. Ceceng melindungi dan menyelami Dharma. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan tanggal 16 Oktober 2009. Para insan ceci, baik itu komite pria, komite wanita, maupun yite mama, Ceceng papa, pendampingan seperti ini dan dedikasi mereka, setiap hal mereka lakukan, semuanya membuat kita sulit untuk mendeskripsikannya. Melihat berdirinya dunia ceci, pekerjaan yang demikian banyak, jika tidak ada para bodhisattva komite pria, tidak tahu harus bagaimana membangunkannya. Melihat tanggung jawab yang diemban oleh para bodhisattva komite pria, demi masyarakat, demi orang banyak, peran mereka sangatlah penting. Pertemuan pagi relawan tanggal 24 Juni 2002. Memang sangat bersyukur. Pemandangan yang kita lihat saat ini semuanya merupakan sejarah. Barisan komite pria dibentuk pada tahun 1989. Pada tahun tersebut, Akademi Keperawatan akan memulai tahun ajaran yang merupakan badan misi pendidikan ceci pertama akan diresmikan. Seluruh insan ceci sangat antusias ingin pulang untuk mengikuti acara peresmian Akademi Keperawatan. Lebih dari 20.000 orang. Saat itu saya berpikir begitu banyak orang yang datang. Transportasi
masih banyak pekerjaan yang perlu dipersiapkan dan merupakan tugas yang kasar dan berat. Relawan suci pada umumnya adalah wanita, yaitu para bodhisattva komite wanita. Sejak awal yang mendedikasikan diri adalah ibu-ibu. Cinta kasih ini dibangun perlahan-lahan hingga menginspirasi sekelompok demi sekelompok wanita karir dan ibu rumah tangga yang semakin muda usianya, mulai terjadi peremajaan. Tetapi bagaimana mudanya usia mereka, kekuatan tenaga mereka tetap kalah dari laki-laki. Maka untuk kegiatan besar seperti ini sungguh sangat khawatir, sehingga berharap lebih banyak laki-laki di masyarakat yang dapat bergabung menjadi relawan. Maka pada tahun 1989, kami segera membentuk organisasi, saat itu untuk membantu keselamatan lalu lintas. Karena orang yang datang sangat banyak, sehingga untuk keselamatan lalu lintas maka diberi nama dengan berdasarkan keamanan lalu lintas, jadi dinamakan tim keamanan. Perlahan-lahan kegagahan dan dedikasi mereka mulai memberikan pengaruh di masyarakat. Oleh sebab itu di tahun berikutnya, saya mengganti nama tim keamanan menjadi Barisan Cezeng. Ramatama Fungsionaris Bagian Utara 2015-9-12. Bodhisattva Cezeng kita ini sejak dari berusia 60-an tahun sampai sekarang 90-an tahun, mereka telah berjalan berdampingan dengan kita selama ini. Saya berharap para Bodhisattva Cezeng kita sudah memiliki kekuatan di tengah kelembutan. Saat itu mereka ingin menggunakan nama Vajra Pelindung Dharma. Saya berkata kepada mereka, nama itu terlalu keras. Maka saya menggantinya menjadi Barisan Cezeng. Pertemuan pagi relawan tanggal 24 Juni 2002. Di dunia, baik di masyarakat maupun keluarga, semua orang menginginkan kebahagiaan. Jikalau menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, dibutuhkan sosok laki-laki yang baik, bertanggung jawab terhadap keluarga, juga melindungi keluarga, sehingga istri, anak maupun orang tua memiliki rasa aman, sehingga dibutuhkan cinta kasih atau ce. Dengan cinta kasih kita bisa mendatangkan kebahagiaan, serta bersumbangsi demi kebahagiaan dan keamanan orang-orang. Inilah yang dinamakan cinta. Tentu saja cinta kasih para relawan pria, cinta kasih telah terbangun bukan hanya demi keluarga, juga dapat melindungi masyarakat. Dunia ini dipenuhi dengan penderitaan, sulit untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Pada saat ini kita membutuhkan dedikasi dari relawan pria, bukan hanya dataran tinggi maupun pinggiran sungai atau dataran rendah, maupun luar negeri dan lain-lain, semuanya membutuhkan relawan pria, sehingga perlahan-lahan mengukuhkan semangat Cezeng untuk bersumbangsi kepada masyarakat banyak. Pemberkahan akhir tahun Cezeng, Wilayah Utara 30 Desember 2000. Kita semua sangat bersungguh hati. Semua orang bersatu hati dan menyatukan kekuatan, berkontribusi demi masyarakat kita. Lihatlah di Taiwan, dimanapun ada angin kencang ataupun peristiwa kecil sekalipun, insan suci kita yang selalu berada paling depan, terutama Barisan Cezeng. Topan Siangsen menyebabkan bencana banjir di berbagai daerah seperti Xizhi, Nankang, Wudu, Liudu, Qidu, Patu, dan Kelung dan sekitarnya. Para Bodhisattva Cezeng, semua orang tidak takut akan bahaya, selalu bertujuan demi menolong orang. Selama beberapa hari bekerja keras, mengantarkan makanan di tengah banjir. Kemudian selama beberapa hari juga tidak peduli apakah itu sekolahan, tidak peduli apakah itu jalanan ataupun rumah tua, semua orang pergi bersumbangsi memberikan bantuan. Setelah hal-hal ini berlalu, saya ingin mengatakan, topan kali ini, jika para Cezeng ini ditarik keluar,
Tidak tahu ada berapa banyak orang yang kelaparan. Coba kalian pikirkan, dalam waktu 6-7 hari tidak kelaparan. Ini adalah karena cinta kasih kalian para bodhisattva ceceng. Kontribusi kalian dipikir-pikir lagi dalam waktu 5, 6, 7 hari yang sangat pendek. Kita membuat jalanan menjadi sangat bersih, sangat rapi, membuat anak-anak baik itu sekolah menengah, sekolah dasar, taman kanak-kanak dengan sangat cepat. Sudah ada sekolah untuk belajar. Juga adalah para bodhisattva ceceng kita. Semua orang satu hati bergotong royong untuk memberikan bantuan, membersihkan, membereskan. Kalau kita pikir-pikir, jika bukan karena upaya semua orang untuk bersumbangsi, tidak tahu masih butuh berapa lama jalan-jalan baru bisa tersapu bersih. Tidak tahu masih butuh berapa hari para siswa bisa kembali sekolah dan lainnya. Sungguh kalau dipikir harus mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Juga sama pada hari ini berangin dan hujan. Di Bandara Taoyuan, sebuah pesawat dari Singapura Airlines telah jatuh. Relawan dokumentasi kita tiba di lokasi kejadian dalam waktu 8 menit. Saya sangat tersentuh ketika mendengar tentang ini, khususnya anggota barisan ceceng ini. Ketika dia melihat kilatan api tiba-tiba membumbung di bandara, refleksnya mengatakan, pasti ada kecelakaan pesawat lagi. Jadi dia bergegas ke tempat kejadian dengan mobilnya. Dia menjelaskan saat mobilnya tiba ketika pesawat meledak, karena pesawat membawa lebih dari 10.000 liter bahan bakar. Setelah ledakan, bahan bakar yang disemprotkan ke langit, perlahan-lahan bahan bakar bertebaran turun kembali. Ketika mobilnya tiba di sana, bahan bakar tersebut masih sama bertebaran ke mobilnya. Dapat dilihat dalam 8 menit ini, kita begitu cepatnya. Kekuatan mobilisasi insan ceci begitu besar. Jadi seperti ketika kejadian 21 September, ada yang bertanya, "Guru, sebenarnya kalian menggunakan cara apa untuk mengerahkan relawan? Bagaimana cara mengirimkan perintah untuk melakukan mobilisasi?" Saya menjawab, tidak ada. Karena insan ceci selamanya tidak pernah istirahat. Karena tidak pernah istirahat, jadi tidak perlu digerakkan. Setiap orang dari kita penuh inisiatif. Di mana ada bencana, semuanya sangat kompak dan segera dapat mengetahui. Sudah tahu harus bagaimana koordinasi. Semua orang bisa bergerak sendiri, seperti pasca Topan Changsen. Kita juga mendirikan pusat koordinasi bencana. Kelompok besar pun segera terbentuk. Semua orang segera bisa masuk ke barisan. Ini semua berasal dari inisiatif masing-masing. Sehingga saya sangat bersyukur adanya Bodhisattva Ceceng. Ceci harus berterima kasih kepada kalian. Karena berkat pelindungan kalian, semangat kalian, kekuatan bersumbangsi kalian, saya bisa menjalankan ceci dengan lancar. Setiap kali jika ada terjadi sesuatu, akan selalu menggerakkan Bodhisattva Ceceng. Seperti Rumah Sakit Tallinn. Saat pembangunan Rumah Sakit Tallinn, Bodhisattva Ceceng sudah mulai bergabung. Sampai sebelum peresmian, ada waktu setengah bulan. Semua orang terjun. Batu bata sebanyak 70 ribuan buah menjadi batu bata cinta kasih. Satu demi satu bata membentuk cinta kasih. Setiap bulan jika saya pergi ke Rumah Sakit Tallinn, berjalan di atas batu bata ini. Batu bata saya mengatakan ini merupakan rangkaian cinta kasih Ceceng. Setiap berjalan selangkah, saya mengatakan satu kata, kan-en. Benar-benar sangat bersyukur. Yang menyusun konblok di Kriya Cingse juga mereka. Memperluas bangunan Kriya Cingse juga Bodhisattva Ceceng. Yang menganggap Kriya Cingse sebagai rumah sendiri sehingga setiap orang bersatu hati.
berdedikasi sedemikian, sehingga saya sangat bersyukur. Pertemuan Pagi Relawan 16 Oktober 2009. Benar-benar rasa bersyukur ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Para bodhisattva sekalian, saya sangat bersyukur. Yang bisa saya katakan masih tetap kata ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian. Yang bisa saya lakukan adalah memastikan bahwa satu-satunya hal dalam kehidupan setiap orang yang tidak pernah akan disesali adalah bergabung dengan Ceci. Ceci ada berkat kalian. Saya berharap kita semua terhadap Ceci dalam kehidupan ini tidak pernah menyesal telah bergabung dengan Ceci, akan tetapi merasa bangga dengannya. Tentu saja, tanpa kalian Ceci tidak ada pencapaian seperti saat ini. Singkat kata, saling mendukung pencapaian satu sama lain. Sesungguhnya bergabung dengan Ceci berarti menyerap dharma ke dalam hati. Semoga kita dapat menjalin jodoh sebagai saudara sedharma dari kehidupan ke kehidupan. Kan